Halo semuanya, jadi di sini aku dan juga teman-teman aku dari kelompok 9 akan sedikit menjelaskan mengenai motivasi dalam komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi sebagai sarana penyampaian informasi, koordinasi, dan juga kerjasama. Komunikasi yang efektif membantu setiap individu memahami setiap ketujuan dan juga tanggung jawabnya. Sementara komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman dan juga menghambat pencapaian dari tujuan organisasi. Motivasi sebagai dorongan dari dalam diri mempengaruhi semangat kerja, produktivitas, dan juga komitmen. Penelitian Muspawi, Masita, dan juga Swastini pada tahun 2023 menjelaskan bahwa komunikasi organisasi yang efektif berperan dalam meningkatkan motivasi kerja sehingga berdampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Motivasi menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari komunikasi organisasi. Pemahaman konsep, elemen, faktor pendorong, dan juga teori motivasi diperlukan agar organisasi mampu membangun komunikasi yang efektif dan mencapai tujuan bersama. Rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana konsep motivasi dalam komunikasi organisasi. Yang kedua, apa saja elemen, faktor pendorong, teori motivasi dalam komunikasi organisasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan motivasi dalam komunikasi organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama mengetahui konsep motivasi dalam teori komunikasi organisasi. Yang kedua adalah menjelaskan elemen, faktor pendorong, dan teori motivasi dalam komunikasi organisasi. Dan yang terakhir adalah menjelaskan penerapan motivasi dalam komunikasi organisasi yang dapat meningkatkan efektivitas kerja dan juga pencapaian tujuan organisasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri untuk melakukan tindakan mencapai tujuan tertentu. Semakin besar energi dan usaha yang dicurahkan, semakin tinggi juga motivasinya. Dalam sebuah organisasi, motivasi memengaruhi kualitas kerja dan efektivitas hubungan antar anggota. Faktor-faktor pendorong motivasi meliputi kebutuhan, pengharapan, dan persepsi. Teori harapan menjelaskan bahwa motivasi muncul ketika seseorang percaya bahwa kerja keras akan memberikan manfaat yang sepadan. Kemudian ada 3 elemen motivasi, yaitu ada intensitas, ada arah, dan ada ketekunan. Elemen yang pertama yaitu intensitas, yaitu tingkat kekuatan usaha yang dikeluarkan oleh seseorang. Dalam organisasi, intensitas tinggi terlihat dari kesediaan karyawan bekerja secara maksimal dan bertanggung jawab. Namun, intensitas harus diimbangi arah yang tepat agar hasilnya optimal. Elemen yang kedua ada arah atau direction, adalah kemampuan mengarahkan usaha menuju tujuan yang benar sesuai visi dan misi organisasi. Komunikasi organisasi berperan penting memberikan arahan yang jelas melalui informasi, instruksi, dan umpan balik yang efektif. Elemen yang ketiga ada ketekunan atau persistence, kemampuan mempertahankan usaha meskipun menghadapi hambatan dan tekanan. Dukungan dan penghargaan dari atasan dapat membangun rasa percaya diri sehingga anggota tetap termotivasi meski menghadapi kesulitan. Selanjutnya terdapat 6 faktor pendorong dalam motivasi. Yang pertama itu ada kebutuhan, kedua itu ada harapan, yang ketiga itu ada persepsi, yang keempat itu ada penghargaan, kelima itu ada lingkungan kerja, keenam itu ada kesempatan berkembang. Selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 yang terdiri dari aktualisasi diri pertama, yang kedua penghargaan, yang ketiga sosial, yang keempat rasa aman, dan yang kelima itu fisiologi. Ada 5 tingkatan kebutuhan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan sosial, keempat kebutuhan penghargaan, yang kelima ada aktualisasi diri. Selanjutnya ada penerapan motivasi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis dan rasa aman dengan menyampaikan informasi kebijakan perusahaan, sistem penggajian, jaminan kesehatan, dan hak karyawan secara jelas. Yang kedua kebutuhan sosial dengan komunikasi 2 arah dengan membangun hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga ada kebutuhan penghargaan.
berfungsi sebagai media pemberian apresiasi melalui umpan balik, pengakuan prestasi, dan penghargaan langsung. Yang keempat ada aktualisasi diri dengan mendukung pengembangan potensi melalui informasi peluang pelatihan, promosi jabatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, motivasi berperan penting dalam meningkatkan semangat kerja, produktivitas, dan efektivitas organisasi. Motivasi tercermin melalui 3 elemen utama. Yang pertama ada intensitas, yang kedua arah, dan yang ketiga ketekunan. Teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan secara bertahap meningkatkan motivasi dan kinerja. Komunikasi yang efektif, terbuka, dan juga dua arah mampu menciptakan hubungan kerja harmonis dan mendorong kontribusi terbaik anggota organisasi. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka, jelas, efektif antar anggota organisasi. Yang kedua, pemimpin perlu memberikan motivasi, arahan, dan umpan balik secara rutin. Yang ketiga, ada memberikan penghargaan kepada anggota berprestasi sebagai bentuk pengakuan kontribusi. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan juga kondusif. Yang kelima, memberikan kesempatan pengembangan kemampuan melalui pelatihan dan pengembangan karir. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya motivasi dalam komunikasi organisasi dan menerapkan dalam dunia kerja. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih.